Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jalana min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya doakan semua yang menyimak konten saya, yang setuju ataupun yang tidak setuju, semoga kita semua menjadi orang-orang yang di dunia ini senantiasa mendapatkan kebaikan, di akhirat kita juga mendapatkan keberuntungan. Amin Allahumma amin. Insya Allah nanti malam saya juga akan mengadakan live streaming ya, dimulai jam 8 atau jam 20 ya, mungkin lewat 10-20 menit. Awalnya saya berpikir saya tidak akan berdebat kecuali dengan standar misalnya harus berbahasa Arab, atau misalnya yang berdebat dengan saya atau berdiskusi dengan saya itu dalam artian dia diskusi tapi menyanggah, itu harus dia bawa kitab. Tetapi saya lihat 2 hari saya live belum ada yang datang dengan standar seperti itu. Tadi malam itu siapa itu ya? Ya yang pakai jaket itu, ada juga dari Muhammadiyah itu ya. Semalam saya sedikit banyak ada ya dalam tanda kutip perdebatan. Tetapi karena terjadinya itu sudah di akhir-akhir, di mana saya planningnya 1 jam maksimal, itu sudah terlewat. Maka saya bilang itu belum tuntas ya. Ya anggap saya pada waktu itu belum bisa menjawab mungkin ya. Atau entahlah jawaban saya belum bisa diterima atau bagaimana. Jadi nanti malam saya berharap silahkan datang lagi. Dan saya mau buat komitmen bahwa saya tanya dulu, ini mau berdebat atau mau membantah saya atau hanya ngobrol. Kalau hanya ngobrol, maka bisa kita bertiga atau berempat, 1 frame itu. Tapi kalau dia mau bantah, tidak boleh lebih dari 1 orang. Artinya harus bicaranya itu 2 arah saja, saya dengan orang itu. Karena tadi malam saya lihat bertiga, itu jadi repot. Jadi begitu ya. Atau saya coba, misal ada yang mau naik 2, saya coba dulu. Ini 1 arahnya kemana, yang 1 arahnya kemana. Kalau misalnya mereka sudah tidak sama arahnya, saya bisa turun, posisi saya turun sebagai moderator saja, biar mereka yang berdiskusi atau berdebat. Jadi itu mekanisme ya, ya semacam mekanisme tidak formal lah, apa yang akan kita laksanakan nanti malam ya. Jadi misalnya ada dari kawan-kawan yang mengikuti dakwah salafi merasa ingin membantah konten saya, kemudian kebetulan ada dari kawan-kawan yang merasa sepakat dengan konten saya juga mau naik, kebetulan ini berdua ingin berdiskusi atau bertukar pikiran, saya jadi moderator. Kalau tidak begitu ya, misalnya 2 orang ya, satunya sama dengan saya misalnya, satunya tidak sama dengan saya gitu, tapi orang ini tidak mau berdebat, atau yang tidak sama dengan saya ini tidak mau berdiskusi dengan orang ini, tapi maunya dengan saya, maka harus turun, biar 1 arah. Artinya kita bicara, kita jawab, nanti kita sepakati, entah 5 menit atau bagaimana ya. Yang jelas, harus cepat-cepat ya, saya kalau sudah lebih dari 1 jam itu sudah capek ya, tidak bisa saya bicara berjam-jam live di depan YouTube itu ya. Ya ada hal yang perlu dilakukan juga di samping itu ya. Jadi, saya kira ini adalah terobosan menurut saya ya, walaupun ini tentu saja ini saya terinspirasi oleh instruksi atau ide dari seseorang lah gitu ya, tidak perlu saya sebut, dimana saya lihat ternyata efektif juga, kita menjadi lebih dekat. Dan kamu bisa perhatikan, ketika saya berbicara tentang Ustaz Salafi Wahabi, saya bahasanya akan tajam sekali, tapi kalau saya sudah ngobrol dengan orang yang merasa dirinya Salafi Wahabi atau apa, saya tidak akan kasar, tidak akan saya bilang kamu bodoh kamu. Kenapa? Saya menjaga. Karena ketika ada orang tampil di YouTube, dia pasang mukanya, itu sudah keberanian yang harus kita apresiasi. Dan saya rasa mereka ini kan hanya mengikuti. Kalau misalnya salah, yang diikuti ini kan korban. Kenapa kita kasar bicara dengan korban dalam tanda kutip kalau salah gitu. Beda kalau kita komentari orangnya atau ustadznya lain ya. Jadi sebisa mungkin as'abikul lijudi, saya akan berusaha mungkin ya, tetap saya ikuti. Walaupun saya bicara, dia bicara menurut dia, tetap sebisa mungkin mari kita cari jalan tengahnya, bagaimana menyatukan antara menurut ulama dengan menurut Anda gitu. Tidak potong kompas, Anda siapa kok mau bicara menurut saya, ini kan ulama. Nggak begitu kalau berbicara dengan di diskusi atau di forumnya ya. Beda kalau kita mau meyakinkan bahwa standar berpikirnya itu, kita itu bukan membuat ide, tapi kita mengikuti bagaimana ulama menjelaskan. Itu namanya kita tahu diri, kan begitu ya. Jadi 1 kali atau 2 kali ya, baru tadi malam itu yang agak ada debat lah, kalau sebelum-sebelumnya tidak pernah ada debat gitu ya. Dan saya harap YouTuber Salafi Wahabi juga seperti ini ya, biar ada kesempatan orang untuk berdialog langsung gitu ya. Ya kalau ustaz-ustaznya mau seperti itu juga bagus sebetulnya. Dan YouTuber-YouTuber yang lain saya kira
baik kalau mereka juga membuka celah atau membuka keran dialog seperti ini. Biar apa yang kita bicarakan itu tidak stagnan, apa yang kita sampaikan itu tidak hanya menjadi asupan-asupan yang tidak pernah ada kontrolnya, tidak pernah ada kontrol backnya ya, tidak pernah ada tanggapan dalam bentuk yang imbang, sama-sama bernarasi. Karena kalau hanya menulis, itu kan orang bisa kopas dari mana saja. Gitu. Belum tentu dia baca apa yang dia kopas, dia pasangkan di situ. Ya. Atau orang kalau di komen itu, kan karena tidak nampak siapa, sehingga bisa suka-suka ngomong, berkata-kata kasar. Tapi kalau sudah berhadapan itu enggak. Saya itu, ya bukan memuji diri, saya itu sangat, saya merasa itu lebih mengasihi kepada orang itu menurut saya ya. Jadi ketika ada orang yang menurut saya kacau cara berpikirnya atau aneh atau apa, saya tidak langsung, kamu ini enggak. Sebisa mungkin kita cari bahasa yang membuat dia paham. Atau pada akhirnya tidak paham, setidaknya result atau hasil dari pembicaraan kita jelas. Oh berarti kamu pola beragamanya atau di bagian ini, walaupun tidak general, berarti di bagian ini kamu cara memahaminya begitu ya sudah. Saya punya cara pemahaman seperti ini, di mana ini bukan dari saya, tapi ada landasan ilmiahnya. Maka amamak al-khiyar, kamu punya pilihan begitu ya. Dan bagi orang yang berpikir menjadi jelas, itulah maksudnya debat tidak rebut benar salah. Debat itu tidak mau bicara mana benar mana salah, tetapi biar semua hal itu menjadi semakin jelas gitu. Jadi dia dengan pendapatnya menjadi semakin jelas. Karena kalau ngomong satu orang satu kolam itu, maksudnya satu kolam itu satu area, satu pemahaman, itu kadang-kadang bicaranya ya tidak fokus. Beda kalau berdebat. Kalau berdebat itu lebih fokus. Kenapa? Karena dia akan memperhatikan lawannya bicara apa, dan dia akan memperhatikan apa yang dia bicarakan. Nah, nyambung atau tidak. Ya. Atau kalau dalam hujah ini mematahkan atau tidak. Dan itu bagus selama kita dengan santun, selama kita dengan penuh rasa kasih sayang. Bukan ada kebencian. Tidak ada kebencian kepada siapapun. Ada kawan-kawan yang kalau Salafi Wahabi tidak mungkin mau berdebat. Ya mungkin mereka yang berdebat semalam bukan Salafi Wahabi atau entah apalah. Pada akhirnya labelnya kan juga tidak penting, kamu Salafi, kamu apa tuh. Ya begitu ya. Jadi bagi yang ingin ya menyampaikan aspirasinya atau apa, ya, nanti malam jam 20 paling awal ya, mungkin lewat 10 menit atau 20 menit ya. Yang jelas tidak mungkin sampai lewat 1 jam atau tidak mungkin lewat setengah jam ya. Antara situ saja. Saya tunggu semuanya ya. Banyak di situ opsinya, entah berdiskusi dengan saya atau sesama orang Aswaja merasa ingin mewakili Aswaja, ingin berdiskusi dengan yang lain. Nanti kita cari mana yang lebih memungkinkan. Dan mohon maaf kalau 1 kali 2 kali live saya ya berantakan lah di situ ya. Mungkin saya tidak adil sebagai pemilik channel, kurang memberikan porsi atau apa. Nanti kita pelajari bagaimana cara menjadi lebih adil. Bukan adil dalam ukuran yang sebenarnya, setidaknya lebih mudah diterima bahwa ini jujur gitu ya, atau ini adil ya. Ya kalau kamu berpikir kenapa ditunda, apa saya cari referensi dulu ya. Saya itu membuka celah untuk berdiskusi dengan semua yang pernah saya bicarakan. Jadi tinggal kamu bantah dimanapun, itu tidak perlu saya cari lagi referensinya. Kenapa? Karena di situ sudah ada begitu ya. Jadi Allahumma hdina hadasabil. Saya tidak pernah risih dengan orang menyangka apapun ya, selama kita sama-sama niatnya baik. Saya pertegas, ketika saya berdebat dengan orang di YouTube ini terus saya menang, apa untungnya? Kalian kan tidak jelas siapa. Atau kalian yang menang, apa hebatnya? Saya juga tidak jelas siapa. Kecuali kalau misalnya saya Ustaz Abdul Somad, terus kamu berdebat, terus kamu menang, wah hebat mengalahkan Ustaz Abdul Somad. Saya kan bukan ya. Jadi ini prinsipnya, kita bicara saja. Walaupun nanti setidaknya dengan saya menanggapi bagaimana orang berbicara menurut saya, terus walaupun saya tidak bantah, tapi saya masih ikuti alurnya, terus saya tunjukkan apa persoalannya kalau seperti itu pemahamannya. Ya kira-kira seperti itu ya. Allahumma hdina hadasabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.